Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di portal Nusantara. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi tentang ciri-ciri sadar peningit ramalan Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya meramalkan akan terjadi bencana besar. Ramalan ini menyebutkan jika akan banyak korban akibat bencana ini. Ramalan itu menyebutkan banyak kejadian tak terduga di masa depan. Salah satunya terkait cuaca yang tidak menentu. Raja Kediri, Prabu Jayabaya yang memerintah pada 1135 sampai 1159 menuangkan ramalan dalam beberapa naskah, antara lain Serat Jayabaya Musaror, Serat Pranitik Waya, dan lain sebagainya. Selain itu juga disinggung di Babat Tanah Jawi. Di tengah masa gelap ini, Jayabaya meramalkan datangnya sosok penyelamat, seorang Sadra Piningit. Tapi setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara. Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Sadra Piningit. Jelas Masud Thoyyib Adiningrat, budayawan Jawa yang juga pengageng Keraton Jayakarta. Dalam bait naskahnya, Jayabaya menyebutkan ciri-ciri sosok Sadra Piningit. Akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Weda. Akan ada dewa berbadan manusia, menyebutkan bahwa Sadra Piningit berwujud seperti kita, manusia biasa, tetapi sejatinya beliau adalah dewa. Untuk mengetahui sejatinya seseorang tidaklah mudah, kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya. Itulah yang menyebabkan Sadra Piningit papar Masud, yang menjelaskan bahwa Sadra Piningit memiliki paras tampan seperti seorang dewa, berwatak tegas, menyebutkan bahwa paras Sadra Piningit itu seperti Batara Kresna, tampan, berwibawa, dan berwatak tegas seperti Baladewa, tegasnya. Sementara terkait kata persenjata Trisula Weda, dia menduga itu merupakan sebuah kiasan. Persenjata Trisula Weda untuk kalimat yang satu ini sepertinya dimaknai secara tersirat, karena tidaklah mungkin Sadra Piningit yang dipingit itu membawa Trisula kemana-mana, akan terlihat mencolok, yang menyebabkan dirinya tidak dipingit lagi. Tambah dia dijelaskannya pemaknaan Trisula Weda secara garis besar bisa dimaknai tiga menjadi satu, seperti ilmu, amal, dan iman, atau bumi, langit dan isinya, kiri, kanan, dan tengah. Hal ini sesuai dengan sifat-sifat mulia yang lekat dengan banyak dewa-dewa Hindu. Ramalan Jayabaya ini kemudian digubah oleh Raden Ngabei Ronggowarsito, pujangga besar Keraton Solo. Tanda-tanda kemunculan Sadra Piningit tidak ada yang mengetahuinya secara pasti. Menurut ramalan Jayabaya yang tertulis di buku Jangka Jayabaya, Sadra Piningit memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri itu disebutkan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Weda. Sadra Piningit berwujud seperti manusia biasa, tetapi sejatinya ia adalah dewa. Untuk mengetahui sejatinya seseorang tidaklah mudah, kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa. Para Sadra Piningit seperti Batara Kresna, tampan berwibawa, dan berwatak tegas seperti Baladewa, ujar budayawan Jawa Aziz Hidayatullah. Bersenjata Trisula Weda untuk kalimat yang satu ini dimaknai secara tersirat, karena Sadra yang dipingit tidak membawa Trisula kemana-mana. Dalam pemaknaan Trisula Weda secara garis besar bisa dimaknai tiga menjadi satu, seperti ilmu, amal, dan iman, bumi, langit, dan isinya, kiri, kanan, dan tengah, benar, jejak, dan jujur, atau apapun yang secara filsafat mengandung makna tiga menjadi satu. Hal ini sesuai dengan derajat dewa, sehingga perkelakuan mulia. Sakti Mandraguna tanpa aji-aji. Analisis Sadra Piningit Sakti Mandraguna tanpa simat apapun, apalagi batu atau keris.
sesuai dengan derajatnya sebagai dewa. Pandai meramalkan seperti dewa, dapat mengetahui lahirnya kakek, buyut, dan jangga seseorang, seolah-olah ia lahir di waktu yang sama. Tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati. Bijak, cermat, sakti, mengerti sebelum sesuatu terjadi, mengetahui leluhur seseorang, memahami putaran roda zaman Jawa, mengerti garis hidup setiap umat, dan tidak khawatir tertelan zaman. Seperti disebutkan sebelumnya, ia adalah dewa, sehingga sudah pasti bisa meramal atau membaca. Karena mampu membaca isi hati atau pikiran seseorang, Sadra Beningit tidak akan tertipu. Tetapi mungkin dalam hal menjaga Beningitnya, ia pura-pura tertipu. Bijak, cermat, dan sakti sesuai dengan derajatnya yang dewa tersebut. Kalimat ini juga bisa secara acuan untuk mengetahui wujud lahiriah Sadra Beningit dari sisi perbintangan. Sang Sadra Beningit memahami filsafat sebab akibat. Secara sederhana, hukum sebab akibat itu digambarkan sebagai jika kita berbuat baik akan mendapatkan kebaikan. Begitu pula sebaliknya, sesuai dengan namanya, Beningit, ia tidak akan sibuk memperkenalkan diri sebagai Sadra Beningit. Sebab itu, carilah Sadra itu yatim piatu, tidak bersanak saudara, sudah lulus Weda Jawa, hanya perpedoman Trisula. Ujung Trisulanya sangat tajam, membawa maut atau utang nyawa, yang tengah pandang berbuat merugikan orang lain, yang kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan. Secara lahiriah, pastilah Satrio Beningit memiliki sebab, sehingga ada akibat, memiliki saudara dan orang tua. Berarti, kalimat ini diartikan secara tersirat, sesuai dengan derajatnya para dewa, dan mengarahkan pada kelakuannya, yang tidak membeda-bedakan mana kakak, adik, atau bukan. Dengan kata lain, Sadra Beningit tidak akan KKN, dan selalu berbuat adil. Ujung Trisulanya tajam membawa maut, atau utang nyawa, yang tengah pandang berbuat merugikan orang lain, yang kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan. Trisula ini merupakan kelakuan atau perbuatan dari Sadra itu sendiri. Senang menggoda dan minta secara nista. Senang menggoda bisa diartikan genit atau suka bercanda, sedangkan kalimat minta secara nista adalah bagian dari candaan atau godaannya. Diterangkan jelas, bayang-bayang menjadi terang benderang. Dengan kemampuannya, segala sesuatu yang bayang-bayang atau tidak jelas atau tersamar atau tersembunyi akan menjadi terang. Sesuai dengan zaman sekarang ini, banyak sejarah dihapus atau diselewengkan atau dibelokkan, sehingga kita kehilangan jati diri. Sepertinya hanya Sadra Beningit yang mampu meluruskan sejarah kita. Hanya satu ini yang dapat memberi petunjuk tentang arti dan makna ramalan saya. Berarti dengan mudah Sadra Beningit dapat memberi petunjuk arti dan makna dari ramalan Jayabaya tersebut.